teman-teman semuanya dan Romo Andalas yang di Indonesia dan di Singapura. Selamat malam buat teman-teman yang di US. Nama saya Lucy. Kita bertemu lagi malam ini untuk sama-sama belajar latihan doa dengan Romo Andalas. Malam ini kita masuk di sesi ke-8 teman-teman dari total 12 sesi bagian pertama. Dan tema hari ini adalah apakah saya sadar akan kehadiran dosa dalam hidupku. Kita punya waktu 1 jam, jadi kita selesai sekitar jam 9 malam teman-teman. Hari ini juga ada beberapa yang baru join Romo. Bagi teman-teman yang baru join hari ini, welcome and please enjoy. Kelas kita ini adalah kelas latihan rohani. Dan di sini kita nggak ada target-targetan, kata Romo. So, don't worry bagi yang baru pertama kali join atau yang datangnya bolong-bolong, silakan ikutin aja bimbingan dari Romo. Dalam hidup ini, kita sering berbuat salah. Dalam latihan doa ini, Romo mau membimbing kita untuk melihat dan mengolah pengalaman-pengalaman masa lalu kita dan menyadari bahwa ternyata Allah membimbing dan memeluk kita sewaktu kita mau jatuh. Oke, teman-teman, mari sama-sama kita tinggalkan sejenak aktivitas kita yang lain. Kita siapkan hati untuk bisa lebih fokus masuk dalam pengajaran latihan doa hari ini. Kita bisa mulai, Romo. Kalau kita bisa mulai, minta tolong Romo unmute dan buka dengan doa pembuka. Setelah itu, silakan Romo. Terima kasih, Lucy. Rekan-rekan, mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, minggu lalu kami belajar Engkau sebagai seorang guru tari yang membimbing kami langkah demi langkah untuk menari tenggo bersamamu. Dan ketika usai menari, Engkau mengundang kami untuk melihat diri kami. Dalam diri Engkau, kami bisa melihat diri kami, dan sekarang kami lebih ingin introspeksi terhadap kedosaan dalam hidup kami. Kami mohon Engkau menyertai kami dalam pesiarahan yang seringkali tidak gampang kami lakukan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, rekan-rekan, saya akan melanjutkan dinamika kita kemarin, ya. Dinamika kemarin sebenarnya menurut saya menariknya adalah apa yang terjadi dengan Donna, ya, setelah ada itu berakhir, ya. Nah, filmnya sendiri tidak banyak memberikan informasi kepada kita tentang itu, tetapi saya kira Donna pulang meskipun masih punya pacar yang sama, mungkin masih punya prasangka bahwa tenggo bukan sesuatu yang baik untuk dia lakukan, tetapi ada sesuatu yang Donna bawa pulang, ya, yaitu ada orang lain yang mengatakan bahwa dia bisa menari tenggo, ya. Nah, pagi hari ini waktu Indonesia, Singapura, dan teman-teman di US malam hari, saya ingin mengajak Anda untuk melangkah lebih lanjut dalam tema dosa dalam hidupku, ya. Biasanya renungan ini untuk teman-teman Katolik gampang masuk, ya. Mungkin bahkan tidak hanya sampai pada kedosaan, tetapi juga seringkali pada rasa skrupel, ya. Rasa skrupel itu rasa akan kedosaan yang meskipun kita sudah mengaku dosa, ya, rasa kedosaan itu masih saja kita bawa, ya, dalam hidup. Sehingga kadang-kadang pembimbing rohani atau Romo yang memberikan sakramen rekonsiliasi itu meminta kita untuk stop rasa skrupel itu. Nah, rasa skrupel itu juga pernah dialami oleh Santo Ignatius Loyola, ya. Karena kedosaan-kedosaan di masa lalu yang menurut dia sangat berat, dan meskipun dia telah berusaha untuk menghilangkannya, membersihkan dirinya,
rasa bersalah itu seringkali masih mengikuti dia ya. Dan dia pelan-pelan menyadari kedosaan sekaligus juga menghilangkan rasa skrupel ya yang berlebihan di dalam hidupnya. Nah, saya hari ini akan mengundang Anda untuk melihat salah satu guru spiritual yaitu Santo Ignatius Loyola. Kesalahan yang mungkin dengan mudah kita atasi pada saat muncul pertama kali menjadi tak teratasi seiring berjalannya waktu. Sorry, Romo, Ya. presentasinya nggak kelihatan? Oke. Apa belum dipresentasi memang? Tadi soalnya kayaknya sudah present terus hilang. Oke, ya. Oke, makasih, Romo. Oke. Bentar ya. Sayang kalau nggak kelihatan soalnya presentasinya bagus banget, Romo. Iya. Apakah sudah kelihatan sekarang? Belum, Romo. Sudah kelihatan? Oh, belum. Sebentar ya. Ya, sudah, Romo. Oke, berarti tadi saya tutup lagi malah. Oke, sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Agar. Nah, Santo Ignatius Loyola, ini rekan-rekan. Ulang lagi, Romo. Adalah, ini sedang saya share lagi. Ya, mudah-mudahan. Karena ada waktu tunggu ya. Oke, apakah sudah kelihatan sekarang? Iya, Romo jelas. Oke, ya. Santo Ignatius Loyola ketika menulis latihan rohani ya, teman-teman, itu seperti Anda ya, seorang awam, belum menjadi seorang Yesuit ya, belum menjadi seorang romo juga ya, belum menjadi seorang guru spiritual. Jadi pengalamannya tidak jauh dari pengalaman kita ya. Nah, mengapa kita melakukan latihan juga hari ini ya, mengenali dosa dalam hidupku? Karena seringkali, dan ini panggilan kita ya, bahwa kita diundang untuk mengubah dunia. Dan seringkali panggilan ini ya, kita tidak bisa melakukannya secara penuh, karena diri kita sebagai orang yang dipanggil untuk mengubah dunia ini belum rampung dengan diri kita. Maka Ignatius Loyola mengatakan, jangan sampai kita memboroskan waktu ya. Karena kecuali kalau kita mulai melakukan perubahan terhadap diri kita, barulah di situ ya kita bisa mengubah dunia. Maka saya mau menempatkan ya eksplorasi kita tentang hidup, bahkan kedosaan kita dalam konteks itu ya, agar kita semakin tersedia untuk dipanggil Allah bersama dengan putranya mengubah dunia. Dan perubahan itu seringkali ya justru terjadi cuman pada level kulit saja ya. Nah, perubahan yang pada level kulit ini tidak akan mengubah hidup. Perubahan yang diharapkan dari latihan rohani adalah perubahan yang sampai ke level batin ya. Ada pertobatan batin ya. Sehingga kemudian ketika kita selesai dengan latihan rohani, kita menjadi manusia baru ya. Tidak hanya manusia yang seperti kalau kita pakai cellphone ya, hanya casingnya saja yang baru. Tetapi seluruh diri kita menjadi manusia baru ya. Maka rekan-rekan, ini kira-kira yang akan kita lakukan dalam meditasi hari ini, yaitu membuka diri kita ya, agar Allah itu berkenan bersemayam di dalam diri kita. Dan untuk sebagian dari kita, barangkali proses membuka diri ini
painful ya, ada unsur pain-nya ya. Jika ingin menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain, Anda perlu mulai bekerja keras dengan diri. Api yang mengobarkan orang lain harus menyala lebih dulu dalam diri kita. Mengapa seringkali prosesnya ini painful, kita harus kerja keras, karena ternyata di dalam diri kita, itu tidak hanya Allah yang bersemayam, melainkan juga roh jahat. Ya. Nah, ini adalah gambaran antara kehidupan surgawi dengan kehidupan duniawi kita ya. Bahwa yang di dalam diri kita yang bertahta itu seringkali tidak hanya Allah, melainkan juga kuasa roh jahat itu juga berkuasa di dalam diri kita ya. Maka Ignatius itu tidak kompromi dengan dosa ya. Pernah dikisahkan Ignatius Loyola itu satu kapal dengan dua peziarah lain ya, ada seorang gadis dan ada seorang ibunya ya, dan mereka akan sama-sama berziarah dan mereka menumpang sebuah kapal yang diisi oleh para kru yang sedang mabuk. Dan kemudian pada malam itu ada usaha dari para kru yang mulai mabuk itu untuk menggagahi atau memperkosa anak gadis itu ya. Dan Ignatius selalu marah sekali dan menegur sehingga orang-orang itu nggak jadi melakukan perkosaan. Itu alasan mengapa Ignatius mengatakan jangan bermalam di bawah satu atap yang sama dengan orang yang jiwanya Anda tahu berbeban dosa berat. Maka rekan-rekan, saya ingin mengundang Anda untuk mendengarkan sebuah lagu, sekaligus saya mengundang Anda untuk melihat hidup Anda. Mudah-mudahan lagu ini membantu Anda untuk merefleksikan hidup Anda selama ini ya. Lagunya adalah Have Mercy. Saya persilahkan. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy, have mercy on us. Lord, have mercy, have mercy on us. Lord, have mercy. Kalau Anda merasa bahwa membuka diri Anda, membuka hati Anda ini masih sulit, persilahkan Tuhan untuk berkenan membuka hati Anda. Persilahkan Dia untuk membaca hati Anda. Persilahkan Dia untuk memberitahu Anda sisi-sisi gelap yang seringkali bahkan untuk Anda sendiri tersembunyi. Dan rasakanlah syair Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, dan Tuhan kasihanilah kami, menyinari hati Anda.
Dalam keheningan, Anda masih bisa mendaraskan pelan-pelan lagu yang baru saja Anda dengarkan tadi. Gema lagu itu dalam hati Anda. Dekatkanlah lagu itu dengan hidup Anda. Dan biarkan lagu itu sekarang bernyanyi dalam hati Anda. Rasakanlah sapaan kata-kata Allah di dalam hati Anda sekarang. Dan kalau Anda merasa bahwa Anda disapa oleh Allah untuk lebih terbuka padanya tentang kedosaan di dalam hidup Anda, silakan Anda menikmati percakapan dengan Dia. Apa yang hendak Anda katakan kepada Allah setelah Dia berkenan untuk membuka hati Anda dan memperlihatkan isi hati Anda kepada Anda. Komunitas yang sehat harus menjaga diri dan memperhatikan kesejahteraannya dengan memotong bagian tubuhnya yang mengidap penyakit pada waktu yang tepat. Sebelum bagian yang berpenyakit itu menyebar ke bagian-bagian tubuh lain yang sehat. Rekan-rekan, mendiang ibu saya itu ada gejala kanker serviks dan tindakan medis yang perlu dilakukan dokter agar gejala serviks ini kalau memang ada tidak menyebar adalah dengan mengangkat rahim ibu saya. Dan ini pengalaman yang berat untuk ibu saya, pengalaman yang berat untuk seorang perempuan, bahwa rahim bagian dari tubuh seorang perempuan itu perlu diambil dari tubuh dia karena alasan kesehatan. Ketika hari-hari menjelang pengambilan keputusan itu, saya mencoba memahami kesedihan ibu saya dan keputusan berat yang akhirnya dia berani ambil, bahwa rahimnya diangkat. Mengambil sesuatu dari tubuh kita, termasuk kedosaan kita, seringkali painful, rekan-rekan. Maka kalau ada rasa painful itu, mohonlah kepada Tuhan agar Ia memberikan ketahanan pada Anda. Karena bagian itu harus kita ambil dari diri kita. Dan seperti minggu yang lalu, kita seringkali tidak bisa mengenali kedosaan di dalam hidup kita. Dan Ignatius Loyola memandang penting bahwa di dalam hidup kita memiliki seorang sahabat. Dalam tradisi spiritualitas Ignatian, kita memiliki istilah correctio fraterna, merupakan bantuan besar untuk mengalami kemajuan dalam hidup rohani, memiliki seorang sahabat yang memiliki hak istimewa untuk menunjukkan kekurangan, kelemahan, dan bahkan kegagalan Anda. Maka kalau teman-teman
Karena diri kita itu terdiri dari lapis-lapis ya, dan seringkali kedosaan itu berada pada lapis yang paling tersembunyi. Undanglah Tuhan dalam latihan doa ini untuk menjadi seorang sahabat yang berkenan menunjukkan lokasi kedosaan itu, jenis kedosaan itu, kelemahan, mungkin juga kegagalan Anda. Undanglah dia hari ini sebagai seorang sahabat yang mengoreksi hidup Anda. Seperti seorang dokter yang memperlihatkan kepada Anda catatan kesehatan Anda, medical record Anda. Dan Tuhan pagi hari ini ingin memberikan spiritual record Anda. Dan caranya istimewa. Medical record itu ada dalam wajah putranya. Ini adalah salah satu gambaran yang bisa membantu Anda potret kegagalan kita, kelemahan kita, kedosaan kita, itu sangat nampak pada foto Yesus yang tersalib. Ketika roh jahat ingin menyerang seseorang, pertama-tama ia mengamat-amati untuk menemukan sisi pertahanan yang paling lemah atau paling buruk dari pribadi tersebut. Lalu dia dengan kekuatan penuh membombardir bagian tersebut habis-habisan sampai jatuh ke tangannya. Dalam hidup kita, saudara dan saudari, ada sisi yang seringkali paling lemah, paling ringkih, dan roh jahat seringkali menyerang Anda dari lokasi itu. Silahkan dalam keheningan Anda mencoba menemukan, mengenali lokasi itu. Apakah hasrat saya untuk menjadi sempurna? Apakah kemuliaan duniawi seperti dipunyai oleh Santo Ignatius Loyola yang menjadi shadow kita? Teman-teman, slide terakhir ini buat saya sangat mengesan bahwa kalau roh jahat itu gagal dalam great battle, dia seringkali sudah mengklaim kemenangan. Kalau memenangkan pertarungan yang mungkin dalam benak kita pertarungan kecil. Roh jahat seringkali mengatakan, ini pun sebuah kemenangan. Ketika roh jahat tidak berhasil membawa Anda untuk melakukan dosa, dia akan merasa senang karena telah berhasil mengusik ketenangan pikiran, ketenangan batin Anda. Maka cara yang paling sederhana untuk melihat realitas kedosaan dalam hidup kita adalah apakah saya mengalami peace of mind, peace of heart, damai dalam pikiran saya, damai dalam hati saya.
Dan untuk membantu Anda untuk melakukan meditasi agak lama, saya meminta tim rohani untuk memainkan doa dari sebuah band yang berjudul Demons, bahwa ada sisi jahat di dalam diri kita. Saya persilahkan. Oke, rekan-rekan, itu yang bisa saya tawarkan kepada Anda pada malam hari ini. Mudah-mudahan membantu Anda untuk semakin mengenal diri Anda, sehingga nanti kalau sudah memasuki minggu kedua ya, Anda sudah tanpa ragu mengatakan bahwa saya adalah sahabatnya Yesus, mau bareng dengan dia, dan kalau kita menjadi pewarta dia, kita nggak setengah-setengah lagi ya. Mungkin minggu pertama ini adalah bagian yang bagi banyak dari kita ini paling susah ya, paling painful, tapi harus kita lalui ya. Maka kalau Anda rasanya berat, itu malah tanda yang baik ya. Berarti Anda betul-betul bergumul dengan diri Anda dan menemukan bahwa ternyata di dalam hati saya ya, seringkali tidak hanya Allah yang bersemayam, tetapi ada makhluk spiritual jahat yang lain. Saya kembalikan ke Lucy, silahkan.